Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Para ustadz, para ustazah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup seorang nabi yang mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana mempelajari sirah beliau atau sejarah tentang beliau adalah tentunya suatu keharusan bagi kita, ya, agar kita lebih mengenal beliau lebih dekat. Baik, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang keluarga Nabi, ya, atau nasab Nabi. Nasabnya, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Sampai situ, ya, sampai Adnan. Baik, nama kakek beliau adalah Abdul Muttalib, ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, ya. Nama aslinya adalah Syaibah, ya. Kemudian akhirnya dijuluki dengan sebutan Abdul Muttalib, ya. Sudah kita sampaikan kemarin kisahnya, ya. Kemudian Abdul Muttalib adalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam setelah lama terpendam, tidak mengalir lagi airnya, ya, tertimbun. Maka kemudian Abdul Muttalib bermimpi, yang dalam mimpinya tersebut, ya, dia diperintahkan untuk menggali sumur, ya, yaitu sumur Zam-Zam. Ya. Maka akhirnya digali, kemudian air Zam-Zam, ya, kembali mengalir, ya. Maka terjadilah perselisihan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy bilang kepada Abdul Muttalib bahwa mereka juga berhak untuk memiliki sumur Zam-Zam, ya. Tapi kata Abdul Muttalib, ini sumur saya yang gali, ya, saya yang menggali sumur tersebut, maka ini adalah hak saya. Nah, kala itu Abdul Muttalib baru punya anak satu, ya, namanya Al-Harits. Ya, anak pertamanya Abdul Muttalib. Belum ada anak-anak yang lain, ya. Bapaknya Nabi, pamannya Nabi, ya, paman-paman Nabi yang lain belum pada lahir, ya. Abu Lahab belum lahir, Abu Thalib belum lahir, ya. Bapaknya Nabi juga belum lahir, ya. Maka kemudian Abdul Muttalib bersumpah, ya. Dia bersumpah karena dia mungkin agak dongkol juga, ya. Karena orang-orang Quraisy banyak, sedangkan dirinya hanya bersama putranya saja, berdua. Ya, kalau melawan nggak mungkin bisa, ya, karena orang-orang Quraisy banyak, ya. Melawan nggak mungkin bisa. Makanya dia bersumpah, ya. Abdul Muttalib bersumpah, kalau sekiranya saya punya anak laki-laki 10 orang, saya akan sembelih satu. Ya, ini saking jahiliyah, ya, orang jahiliyah. Ya. Maksudnya itu sebagai bentuk syukur gitu. Jadi dikorbankan satu. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, kata Abdul Muttalib, ya, saya akan korbankan satu, ya. Jadi akhirnya dia ditakdirkan punya anak laki-laki 10, ya, sebagaimana dengan sumpahnya, ya. Abdul Muttalib, ya, akhirnya ditakdirkan oleh Allah memiliki putra sebanyak 10 orang, ya. Dan juga dikaruniai putri, ya,
sekitar 6 orang ya, sebanyak 6 orang. Siapa saja nama-nama putra-putranya Abdul Muthalib ya. Yang pertama tadi adalah Al-Harits ya. Al-Harits. Ini anak pertama ya, anak pertama. Kemudian yang kedua adalah Az-Zubair ya. Az-Zubair. Ya. Yang ketiga ada Abu Thalib ya. Abu Thalib. Abu Thalib itu namanya adalah Abdul Manaf sebenarnya ya. Tapi dia lebih dikenal dengan sebutan Abu Thalib karena anak pertamanya Thalib ya. Jadi ada Thalib, nanti anaknya ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali ya. Abu Thalib, tapi dia lebih dikenal dengan sebutan Abu Thalib. Nah, kemudian yang keempat ada Abdullah. Ini bapaknya Nabi ya, Abdullah. Kemudian yang kelima ada Abu Lahab ya, Abu Lahab. Ini nanti yang menentangnya. Kemudian yang keenam ada Al-Ghaidaq. Al-Ghaidaq namanya Al-Ghaidaq. Yang ketujuh ada Al-Muqawwam. Yang kedelapan ada Sofar ya, namanya Sofar. Yang kesembilan ada Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah, dan yang terakhir adalah Al-Abbas ya, Al-Abbas. Inilah 10 putra-putranya Abdul Muthalib ya. Siapa aja namanya? Ada yang hafal? Al-Harits, Az-Zubair, Abu Thalib, Abdullah, ada Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Sofar, Hamzah, Abbas. Ini 10 anak-anaknya Abdul Muthalib. Nah, anak-anaknya Abdul Muthalib ini nanti yang menjumpai Nabi Muhammad berdakwah ya, atau diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu cuma 4 orang saja yang menjumpai, yang lainnya meninggal semua ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah ya, pada saat umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul nanti ya. Nah, belum sampai kisahnya, tapi sekilas ya, sekilas saja dulu. Beliau berdakwah, maka yang menjumpai Nabi Muhammad berdakwah adalah 4 orang. Siapa diantaranya? Yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas ya, 4 orang. Adapun yang selainnya itu meninggal sudah ya, meninggal. Al-Harits, Az-Zubair, ada Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, ini semuanya meninggal ya. Jadi 4 orang yang tersisa, 6 orang meninggal, termasuk bapaknya Nabi sudah meninggal juga ya. Nah, yang 4 orang ini nantinya 2 diantaranya mati dalam keadaan musyrik dan 2 masuk Islam ya. 2 yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, yang 2 masuk Islam. Siapa yang mati dalam keadaan musyrik? 2 orang siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib ya. Abu Lahab dan Abu Thalib ya. Ini keduanya mati dalam keadaan musyrik ya. Cuman bedanya di antara 2 ini, kalau Abu Lahab nih menentang sekali dia. Nanti ada ceritanya tersendiri ya, Abu Lahab. Kalau Abu Thalib meskipun musyrik tapi dia membantu dakwah Nabi. Tapi musyrik. Nah, maka dalam hal ini ya, tidak semua ya orang-orang kafir itu mereka memusuhi Islam. Ada di antara mereka yang membela Islam. Cuman sayangnya mereka kafir. Ya, mereka kafir. Ada orang-orang kafir yang mereka lebih condong kepada Islam, ya, bahkan membela Islam, tapi mereka nggak mau masuk Islam. Itu sayangnya. Ya. Seperti Abu Thalib ini. Abu Thalib dia musyrik, dia kafir, tapi nggak mau masuk Islam. Bahkan dia rela mengorbankan apa saja, yang penting yang penting Nabi Muhammad berdakwah ya. Dia mengorbankan, bahkan nyawanya dia korbankan untuk membela ponakannya tersebut. Cuman apa yang dia lakukan itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Kenapa? Karena dia kafir ya. Abu Thalib kafir ya. Karena untuk bisa diterima amal soleh syaratnya harus beriman. Sebaik apapun orang musyrik, orang kafir terhadap manusia, mungkin dia sedekah, mungkin dia bantu orang ya, maka tidak bernilai di sisi Allah ya, tidak bernilai ya. Kalau kita lihat banyak, kalau kita perhatikan banyak orang kafir, orang musyrik baik, bahkan lebih baik daripada orang Islam. Orang kafir sedekah mungkin miliaran, orang Islam mungkin nggak ada yang sampai segitu sedekahnya. Tapi apakah bermanfaat sedekahnya orang-orang musyrik di sisi Allah? Tidak.
Kalau dia tidak beriman, maka Allah tidak akan terima. Ya. Makanya syaratnya harus beriman. Ya. Beriman dulu, masuk Islam dulu. Nah, adapun yang masuk Islam, dua di antaranya yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dua orang paman Nabi yang masuk Islam. Ya. Hamzah, ya. Beliau masuk Islam akhirnya gugur di medan perang Uhud, ya, mati syahid. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ya, terkenal dengan jagoan ya, terkenal dengan keberaniannya ya, kehebatannya dalam berperang. Kemudian Al-Abbas ini akhirnya masuk Islam meskipun di akhir-akhir ya. Orang sudah pada masuk Islam, Al-Abbas terakhir masuk Islam ya. Tapi dia masuk Islam ya. Dia masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang mana beliau punya anak nanti namanya Abdullah bin Al-Abbas ya, Ibnu Abbas, sahabat yang sangat cerdas ya. Baik, kemudian putri-putrinya Abdul Muttalib, selain anak laki-laki, Abdul Muttalib juga punya anak perempuan. Di antaranya ada Ummul Hakim ya. Ummul Hakim, ada Barrah, ada Atikah, ada Sofiyah, ada Arwa, ada Umaymah. Ya. Gak usah dihafal ya. Ini cuma pengetahuan. Kalau dihafal juga nggak apa-apa. Siapa tadi putri-putrinya Abdul Muttalib? Ada Ummul Hakim. Yang pertama ada Barrah, ada Atikah, ada Sofiyah, ada Arwa, ada Umaymah. Yang masuk Islam diantaranya adalah Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ini yang masuk Islam. Adapun selainnya, wallahu a'lam ya, tidak diceritakan. Tapi kalau Sofiyah ini jelas ya. Sofiyah ini bibinya Nabi. Ya, Sofiyah bintu Abdul Muttalib ini masuk Islam. Yang darinya lahir seorang anak namanya Zubair bin Awwam. Ya, sepupu Nabi. Zubair bin Awwam. Ya, jadi Sofiyah menikah dengan Awwam, namanya Awwam. Lahirlah seorang anak namanya Zubair bin Awwam. Ini seorang pemberani ya, pelindung Nabi. Zubair bin Awwam dipuji oleh Nabi. Kata Nabi SAW, likulli nabiyyin hawari, fa inna hawari Zubair bin Awwam. Kama qala. Setiap nabi ada pelindungnya ya, setiap nabi ada bodyguardnya ya. Dan bodyguardku adalah Zubair bin Awwam ya, karena keberaniannya ya. Zubair bin Awwam luar biasa. Bahkan dikisahkan ya, Zubair bin Awwam inilah yang bisa mengendalikan kuda dengan kedua kakinya, sedangkan kedua tangannya memegang pedang ya. Kalau orang lain nggak ada yang bisa ya. Jadi di antara sahabat hanya dua orang yang mampu mengendalikan kuda ketika berperang, yaitu dengan kedua kakinya ya, nyetir kuda dengan kedua kakinya. Ini kehebatan mereka ya. Dua orang saja. Siapa? Zubair bin Awwam dan Khalid bin Al-Walid ya. Ini dua sahabat yang hebat dalam berperang, keberanian luar biasa. Kalau yang lain ya, satu memegang tali kekang kuda ya untuk mengendarai kuda, satu memegang pedang ya, entah tangan kanan atau tangan kiri. Yang jelas satu pegang pedang, yang satu pegang tali kekang kuda untuk menyetir ya. Nah, kalau Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam tidak perlu pakai tangan. Nah, kalau kita bisa nggak seperti itu ya? Kalau kita mungkin terjatuh ya. Jangankan pakai kaki, pakai tangan ya kita kalau nggak ahli ya, menunggang kuda ya, ini bisa terjatuh. Ini Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam ketika perang, dia naik kuda, kudanya disetir dengan kaki ya. Belok kanan, belok kiri ya. Nyerang sana, nyerang sini ya. Tangannya pakai pegang pedang dua ya, kanan dan kiri. Wah, ini enak gitu ya. Kalau ada musuh tebas sana, tebas sini ya. Kadang kudanya bisa berperang juga, kudanya bisa nendang ya kan. Ya, ini tinggal disetir oleh si penunggang kuda ya. Dan yang ahli ini hanya dua orang, Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam. Yang lainnya nggak bisa. Ya, ini tentunya perlu keahlian khusus ya. Makanya perlu juga ya punya keahlian khusus ya. Kita berperang ya, pandai memanah itu penting. Pandai memanah ya, pandai berkuda ya, atau pandai, kalau senjata zaman sekarang mungkin pandai memainkan senapan ya. Nah, ini perlu latihan ya. Kalau nanti seketika diserang oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, kita sudah siap ya. Kalau nggak pandai gimana? Nggak bisa menggunakan senapan ya, orang kafir pandai mereka
harus pandai latihan ya, bela diri. Orang Islam harus kuat kan. Jangan sampai orang Islam lemah. Ya. Orang Islam fisiknya lemah, otaknya lemah, pikirannya lemah, ya dikalahkan sama orang kafir. Ya, harus latihan, harus kuat ya, kuat pikirannya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat fisiknya ya, latihan olahraga. Ya untuk apa? Untuk kita ya, persiapan ya. Kalau ya. Nah, itu perlu ya, sangat perlu. Makanya dahulu para sahabat Nabi mereka sering berlatih ya, berlatih pacuan kuda, berlatih memanah ya, latihan memanah ya dan sebagainya. Baik. Nah, inilah diantara putra dan putri kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib. Nah, sebagaimana sumpahnya Abdul Muttalib, dia bersumpah tadi apa? Kalau punya anak laki-laki 10 maka akan dikorbankan satu ya. Ternyata setelah diundi ke-10 anak-anaknya ini yang keluar nama untuk dikorbankan adalah Abdullah, bapaknya Nabi ya. Dan kala itu Abdullah belum menikah ya, belum punya anak, belum nikah. Padahal Abdullah ini adalah putra yang paling disayang oleh Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib sangat sayang dengan Abdullah ini. Tapi karena nama yang keluar untuk dikorbankan adalah Abdullah, mau gimana lagi? Waduh, ini gimana nih? Ini putra kesayangan nih. Ya, apalagi Abdullah dikisahkan bahwa dia punya paras yang sangat tampan, rupawan ya. Mungkin anaknya baik. Ya. Kalau mungkin yang keluar namanya Abu Lahab ya mungkin nggak masalah. Ya. Wah, Abu Lahab biarin sembelih aja nih. Ya. Mungkin Abdul Muttalib nggak sayang dengan Abu Lahab ya. Ya, kalau Abdullah, aduh gimana nih Abdullah? Akhirnya dia terpaksa menunaikan sumpahnya. Ya mau gimana lagi? Ketika dia mau menunaikan sumpahnya, ingin menyembelih putranya ini ya, Abdullah. Nah inilah makanya Rasulullah SAW pernah bilang ya, kata beliau, saya adalah anak dari keturunan orang yang pernah ingin disembelih ya. Jadi kata Nabi ya, saya adalah anak ya keturunan dari 2 orang yang pernah ingin disembelih. Yang pernah siapa? Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim ya. Ingin disembelih disembelih bapaknya ya, tapi akhirnya digantikan Allah dengan domba besar ya. Nah, yang kedua bapaknya sendiri ya, bapaknya Rasulullah ingin disembelih juga oleh bapaknya Abdul Muttalib. Cuman bedanya kalau Ismail itu atas perintah Allah ya. Ibrahim menyembelih putranya itu atas perintah Allah. Tapi kalau Abdul Muttalib itu keinginan dirinya, nggak ada perintah Allah itu ya. Dia cuma karena kecewa, dongkol ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dia nggak bisa melawan karena hanya punya anak satu ya. Masa anak satu nggak mungkin bisa membela ya. Makanya dia saking dongkolnya dia bersumpah ya. Dia bersumpah kalau saya punya anak 10 laki-laki saya akan sembelih satu ya. Ini saking dongkolnya dia sampai bersumpah seperti itu ya. Dan nggak ada perintah Allah, nggak ada wahyu dari Allah gitu. Itu hanya keinginan dia saja ya. Ya. Tapi sayangnya yang ingin disembelih ini putra yang paling sangat dia sayang, yaitu Abdullah. Akhirnya dari keluarga istrinya ya, maksudnya dari keluarga ibunya Abdullah ini ya, neneknya Nabi itu protes. Jadi paman-pamannya Abdullah ini dari pihak keluarga ibunya ya, itu protes kepada Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, jangan kamu sembelih ponakan kami. Ya, jangan kamu sembelih ponakan kami. Ya. Kalau kamu ingin menyembelih juga, sudah gini aja caranya. Diundi saja ya, antara Abdullah dengan 10 ekor onta. Diundi, siapa yang keluar namanya. Ya. Mereka berharap dari keluarga istrinya Abdul Muttalib berharap agar yang keluar adalah nama onta, bukan nama Abdullah ya. Ini ponakan kami nih, ini anak kamu, ponakan kami, jangan kamu sembelih. Ya, sayang disembelih, manusia disembelih. Ya. Akhirnya Abdul Muttalib menerima saran tersebut. Dia juga nggak pengen menyembelih putranya ya. Tapi karena dia sudah terlanjur bersumpah, ya mau nggak mau dia harus tunaikan. Tapi karena ada masukan dari pihak keluarga istrinya, akhirnya dia
mengikuti saran dari pihak keluarga istrinya tersebut. Akhirnya diundilah nama ya antara Abdullah dengan 10 ekor onta. Ya. Akhirnya setelah diundi yang keluar namanya adalah Abdullah. Waduh, Abdullah lagi nih. Ya. Gimana nih ya? Kata keluarga istrinya tambah lagi 10. Jadi 20 ekor onta. Diundi lagi, ternyata yang keluar kemudian namanya Abdullah lagi. Aduh, gimana nih? Kok nggak nama-nama onta ini yang keluar? Ya, kalau nama onta kan udah selesai. Ya. Kata keluarga istrinya tambah lagi 10. Jadi berapa? 30. Keluar lagi nama Abdullah. Aduh, kok Abdullah lagi nih? Ya. Kata keluarga istrinya tambah lagi 10. Ya, 40. Akhirnya yang keluar namanya Abdullah lagi. Gimana nih Abdullah terus yang keluar? Tambah lagi itu ya. Tambah lagi 10 jadi 50. Yang keluar nama Abdullah lagi. Tambah lagi 60, 70, 80, 90, selalu yang keluar adalah nama Abdullah. Hampir putus asa nih Abdul Muthalib. Kok yang keluar nama anak saya terus? Kenapa enggak onta itu? Kata keluarga istrinya, udah ini yang terakhir nih. Tambah lagi 10, genap 100. Akhirnya diundi lagi, ternyata setelah itu yang keluar nama onta. Wah, dia sangat senang tadi ya. Abdul Muthalib senang, keluarga istrinya juga senang ya. Akhirnya Abdullah selamat, tidak jadi disembelih. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta ya. Itu berapa duit itu? Bangkrut ya. Mungkin Abdul Muthalib kaya raya, nggak tahu juga ya. Harga 1 ekor onta aja berapa sekarang ya? Hampir 50 jutaan ya. 50 juta atau ya tergantung kualitasnya. 50 kali 100 berapa? Segitu dia mengeluarkan duit untuk apa? Menunaikan sumpahnya ya. Itu orang-orang jahiliyah dulu aneh-aneh ya sumpahnya. Makanya jangan sumpah aneh-aneh itu ya. Saya kalau saya kalau sukses, saya ingin menceburkan diri saya dari atas masjid ke bawah. Wah, ini jahiliyah seperti ini ya. Jahiliyah kan nggak usah lah sumpah-sumpahan gitu kan. Ada orang kadang bersumpah karena saking dongkolnya, bersumpah saya tidak ingin makan ini lagi. Wah, akhirnya menyakiti diri ya. Saya nggak ingin makan nasi lagi gitu ya. Susah nggak makan nasi ya. Nggak usah sumpah-sumpahan. Ini tradisi ala jahiliyah seperti itu ya. Buktinya Abdul Muthalib dia bingung sendiri ketika bersumpah ingin menyembelih salah satu dari anak-anak laki-lakinya ya. Akhirnya yang keluar nama Abdullah, anak yang paling dia sayangi ya. Tapi akhirnya Allah selamatkan Abdullah ya dari penyembelihan bapaknya ya. Kemudian Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta. Dia sembelih ya, kemudian ya udah digeletakin aja apa? Ditaruh aja. Nggak diurus lagi ya. Kemudian Abdul Muthalib nyuruh orang-orang yang mau ambil ya. Banyak orang yang ambil ya, orang yang ya kalau mau ingin ambil makan aja, dia nyembelih saja ya, tapi dibiarin sama dia. Nah, inilah kisah Abdul Muthalib ya, bagaimana dia berkeinginan untuk menyembelih anaknya. Baik, kemudian peristiwa yang lain yang dialami oleh Abdul Muthalib ya, atau orang-orang Quraisy secara umum, yaitu adalah peristiwa tentang raja bergajah ya, Raja Abrahah yang mengendarai gajah kala itu ingin menyerang Ka'bah. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, surah Al-Fil ya. Kejadian ini itu sebelum kelahiran Rasulullah. Sebelum kelahiran Rasulullah ya. Kalau tidak salah, penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah ini di bulan Muharram bulan Muharram ya. Nah, Nabi lahir itu di bulan Rabiul Awal, di Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah ya. Makanya disebut dalam sejarah kapan Nabi lahir, Nabi dilahirkan pada tahun gajah
ya, Amul Fil. Ya. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa, ya, terjadi peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah. Ya, jadi orang dulu, ya, mungkin orang dulu mereka nggak menghitung tahun, ya, tahun 1, tahun 2, belum dihitung lagi. Tapi bulan-bulan sudah ada, mereka kenal ini bulan Muharram, ini bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Tapi mereka tidak menghitung. Mereka kalau ingin menandai tahun itu dengan peristiwa apa yang terjadi pada tahun tersebut, akhirnya nama tahun tersebut dinamai dengan nama peristiwa. Seperti ada kejadian tentara bergajah ingin menyerang Ka'bah, maka dinamai tahun tersebut dengan tahun gajah, kata mereka. Sebenarnya zaman sekarang pun juga demikian, ya. Meskipun di zaman kita sudah terhitung, ya, tahun ini, tahun berapa, ya kan? Tapi terkadang orang menyebut tahun itu dengan peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Contoh, ada seorang anak, ya, lahir. Kapan dia lahir? Oh, dia ini lahir pada tahun Covid. Nah, itu kan. Orang menyebutnya mungkin tidak menyebut 2020, ya. Ya, tapi orang menyebutnya dia lahir pada saat peristiwa Covid, ya. Maka orang menyebut tahun Covid. Ya, sama sebenarnya. Ya. Peristiwa apa yang terjadi pada tahun tersebut itu biasanya nama tahun dinisbatkan dengan peristiwa tersebut. Oh, dia lahir pada tahun Covid. Ya, misalkan seperti tahun 2006, ya, kalau nggak salah 2006, ya, itu kan terjadi gempa, ya, gempa dahsyat tsunami di Aceh, ya. Itu mungkin saja orang-orang Aceh akan mengenal peristiwa tersebut, ya. Kalau disebut tahun 2006, tahun berapa? 2006. Oh, tahun yang kala itu terjadi tsunami dan gempa, ya. Jadi orang menyebutnya tahun gempa dan tsunami, ya. Berarti orang sudah paham, oh, tahun 2006. Ya. Kalau kita disebut tahun Covid, oh, sudah paham, tahun 2020. Ya. Nah, itu. Jadi itu kenapa jadi dinamakan dengan tahun gajah. Ya. Seperti itu kisahnya. Nabi dilahirkan pada tahun gajah, ya. Maksudnya bukan ketika tentara bergajah menyerang Ka'bah kemudian Nabi lahir kala itu, enggak, ya. Karena tentara bergajah menyerang Ka'bah itu bulan Muharram, ya. Sedangkan Nabi lahir Rabiul Awal, ya. Jadi 2 bulan setelahnya, 2 bulan setelah peristiwa tersebut, maka lahir kemudian Nabi yang mulia. Nah, bagaimana kisahnya tentara bergajah menyerang Ka'bah? Baik, jadi kisahnya, ya, di negeri Yaman, Negeri Yaman itu sebelah selatannya kota Mekah. Ya, jadi Yaman, ya. Kalau dari Indonesia, ya, kalau kita mau ke Jazirah Arab, ya, kalau kita dari Indonesia biasanya naik pesawat, itu pasti melewati daerah ini, ya, Yaman, negeri Yaman, ya. Karena Yaman ini paling selatan, ya. Yaman kemudian ke Jeddah, ya. Turun di Jeddah biasanya. Di Yaman ada seorang gubernur namanya Abraha, ya. Tapi Abraha ini bukan orang Arab, ya. Kenapa kok sampai Abraha ini bisa menguasai Yaman? Ya, dia cuma perwakilan dari Heraklius, ya. Karena dia beragama Nasrani, ya. Heraklius itu raja Romawi, ya, raja Romawi yang ada di negeri Syam. Nah, Heraklius ini raja Romawi, dia beragama Nasrani, ya. Beragama apa? Kristen lah kalau bahasa kita. Dia punya sekutu-sekutu negara-negara lain. Di antara negara sekutunya Heraklius adalah Habasyah, ya, Habasyah yang ada di Afrika, Najasyi, ya, orang-orang Afrika yang badannya hitam, ya, rambut-rambutnya keriting, ya, orang-orang Afrika, orang negro, orang Habasyah. Nah, ketika Yaman, ya, kalau Yaman ini orang-orang Arab, ya, sama di Jazirah Arab juga. Ketika Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani, maka kemudian Heraklius menyuruh kepada Raja Habasyah agar mewakilkan seseorang untuk menempati Yaman, ya, agar ada yang menempati Yaman, ya, karena itu daerah kekuasaan mereka. Ya, akhirnya diutuslah, kalau tidak salah dua orang, ya, dua orang
Abraha sama siapa Ustadz lupa namanya tuh ya. Diutus, ini orang Afrika ini. Abraha sama seorang lagi untuk menduduki kota Yaman ya. Maka kemudian dua orang ini akhirnya terjadi perkelahian. Terjadi perkelahian rebutan. Akhirnya dimenangkan oleh Abraha. Ya, yang satunya tewas, Abraha yang menang. Maka kemudian Abraha lah yang berkuasa atas Yaman. Ya, dia yang menguasai ya, yang menguasai orang-orang Arab. Ya, dia bukan orang Arab, dia orang Afrika, orang Habasyah. Ya. Nah, di Jazirah Arab itu sebenarnya tidak ada terdapat hewan gajah, nggak ada ya. Orang-orang Arab kala itu nggak mengenal gajah. Ya. Makanya nanti ketika mereka melihat tentara bergajah, mereka kaget orang-orang Arab. Oh, ini binatang apa nih, besar sekali ya. Gak pernah mereka lihat ya. Dari mana gajah itu didatangkan? Ya dari Afrika. Jadi Abraha ini dia bawa gajah dari Afrika ke Yaman ya, ke Jazirah Arab ya. Karena tinggal nyebrang aja. Antara Habasyah dengan Yaman itu hanya terpisah oleh apa? Selat Merah ya, tinggal nyebrang sebentar ya. Jadi gajah itu diboyong dari mana? Dari Afrika ke Jazirah Arab, ke Yaman. Nah, kenapa akhirnya Abraha ini berkeinginan untuk menyerang Ka'bah? Karena dia dongkol ya dengan orang-orang Arab. Abraha ini dia marah. Kenapa? Karena melihat orang-orang Arab itu selalu berkunjung ke Mekah, ke Ka'bah ya. Kenapa sih orang-orang Arab ini mengagungkan Ka'bah gitu ya? Karena memang tradisi ya, tradisi mereka orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ismail. Ya, jadi mereka senang kunjung Ka'bah, tawaf ya. Mereka berhaji, mereka umroh ya. Cuman ya umroh dan haji mereka sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail. Sudah tercampur dengan kesyirikan ya. Mereka berhaji, orang-orang jahili, orang-orang Arab, mereka berhaji ya. Mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ya, mereka tawaf, mereka umroh ya. Cuman ya tadi haji dan umroh mereka tidak sesuai lagi ya. Sudah banyak penyelewengan ya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Ismail, karena udah jauh juga kan. Tapi tradisi haji, tradisi tawaf di Ka'bah itu masih berjalan ya, masih membudaya ya. Jadi mereka ketika berhaji itu hanya sekedar budaya saja lagi, tradisi, bukan karena Allah. Nah, Abraha ketika melihat orang-orang Arab yang selalu berkunjung ke Ka'bah, dia marah. Akhirnya Abraha membuat gereja yang besar di Yaman. Ya. Gereja ini untuk menandingi Ka'bah. Jadi dibuatlah gereja besar, ya, mungkin dihias, mungkin dibuat sedemikian rupa. Kemudian dia menyuruh orang-orang Arab agar berkunjung ke Yaman saja. Hei orang-orang Arab, udah nggak usah ke Ka'bah, ini lebih besar, ini lebih bagus nih tempat ini, gereja ini lebih bagus. Ya, dia bikin sedemikian rupa agar orang-orang tertarik. Ternyata tidak ada satupun orang Arab yang tertarik ke Yaman. Ya, orang lebih mengagungkan Ka'bah ya, lebih tertarik ke Ka'bah. Ya. Meskipun gereja yang dibuat Abraha ini bagus, ya, mungkin dengan fasilitas segala macam. Nggak ada satupun yang tertarik orang Arab. Bahkan orang-orang Arab marah. Ini ngapain sih si Abraha ini? Ya, orang semua pada ke Ka'bah, dia bikin Ka'bah tandingan ya. Dia bikin tempat tandingan untuk menandingi Ka'bah agar orang-orang ke situ. Orang-orang Arab marah. Akhirnya ada satu orang dari orang Arab ya, yang dia rela berjalan dari Mekah ke Yaman ya, malam hari. Jadi berjalan ya, jauh itu, entah satu pekan mungkin baru sampai ya. Yang jelas ini ada satu orang Arab ya, berani ya, karena saking marahnya dengan Abraha ini Abraha ini ya, ngapain nih bikin Ka'bah tandingan ya. Akhirnya dia datang ke Yaman malam hari. Arab ini masuk ke gereja tersebut. Kemudian setelah masuk ke gereja, dia BAB di situ, ya, buang kotoran ya, dia BAB, kemudian kotorannya dilempar-lempar ke seluruh isi gereja tuh, dilempar.
Setelah BAB dia pulang lagi ke Mekah. Ya, cuma numpang beol saja. Ini orang Arab ya, karena dia kecewa ini, supaya memberi pelajaran kepada Abraha. Ya, padahal mereka ini sama-sama orang musyrik ya. Orang-orang Arab ya mereka rata-rata musyrik ya, belum masuk Islam. Orang-orang Nasrani juga musyrik sama ya. Abrahanya juga musyrik, kafir juga, ini sama-sama orang kafirnya. Di pagi hari Abraha masuk ke gereja tersebut. Kaget dia. Ini siapa nih yang beol di gereja saya ini katanya. Ya, ini kurang ajar nih orang nih. Ya, dicari info, ternyata akhirnya ketahuan. Ada yang memberitahu bahwa tadi malam ada orang Arab katanya masuk ke gereja ini kemudian beol di situ. Marah dia. Abraha marah. Wah, ini nantang ini. Ya, saya capek-capek bikin gereja, bikin bangunan hebat ya supaya orang mau datang ke sini, tapi nggak ada yang mau datang. Justru malah ada orang datang, satu orang malah BAB di situ. Wah, ini penghinaan kata Abraha. Akhirnya dia marah, akhirnya dia siapkan pasukan ya dengan jumlah personil kurang lebih 60.000. Besar itu kala itu ya. Dia siapkan pasukan 60.000. Di antara 60.000 tersebut di antaranya adalah pasukan bergajah. Ya, dia juga bawa gajah. Sekitar 13 ekor kalau tidak salah, 12 atau 13 ekor. Ya, jadi tentara bergajah di depan 13 ekor, termasuk diantaranya Abraha sendiri yang memimpin ya. Abraha mungkin dia mengendarai gajah yang paling besar. Gajah ini pimpinannya gajah ini. Jadi gajah ini yang jadi pemimpin gajah-gajah yang lain. Kalau gajah belok sana, gajah lain ngikut. Kalau belok sana, gajah lain ngikut ya. Jadi hewan pun ternyata ada pimpinannya ya. Ada yang mungkin jadi panutan bagi hewan yang lain. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ada kambing, mungkin ada bebek ya, pasti ada yang terdepan ya. Mungkin ini pimpinannya ini. Di kemana pimpinannya, anak buahnya ngikut ya. Nah, makanya Abraha ini mengendarai gajah pimpinannya nih. Yang konon katanya, mohon maaf di sini ya, kalau ada kesamaan nama ya, ini bukan kesengajaan. Mereka namai pimpinan gajah tersebut dengan nama Mahmud. Nggak tahu juga kok mereka namai. Dan ini disebutkan dalam buku-buku sejarah ya. Jadi pimpinannya gajah itu namanya Mahmud ya. Mereka memilih nama yang bagus ternyata. Ya. Padahal mereka orang jahiliyah. Ya. Entah mereka mungkin senang ya. Mereka nggak menamai gajahnya dengan nama-nama yang tidak baik ternyata. Ya, mungkin gajah terhebat ini. Maka akhirnya siaplah pasukan bergajah untuk berjalan dari Yaman ke Mekah. Berjalan. Ada 13 ekor gajah tadi. Ya. Bersama 60.000 pasukan. Banyak. Kenapa Abraha membawa gajah? Ya. Jadi tujuannya 13 ekor gajah ini nanti sesampai di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dia berencana bukan menghancurin dihancurin kemudian dipukul kemudian batu batanya hancur lebur, enggak seperti itu caranya. Jadi maksud Abraha caranya yaitu adalah tentara bergajah ini, makanya dia bawa rantai ya. Jadi Ka'bah tuh nanti diikat rantai ya, diikat rantai sekelilingnya. Maka kemudian 13 ekor gajah ini yang menarik. Jadi maksud Abraha tuh dicongkel tuh biar nggak ada tersisa, tercabut. Jadi bukan datang dihancurin, enggak. Jadi dicongkel oleh gajah-gajah tersebut, karena gajah-gajah kan kuat ya. Gajah-gajah Afrika itu besar-besar. Ya. Kalau tuh pernah lihat gajah Afrika, beda dengan gajah Sumatera ya. Gajah Sumatera mungkin masih kalah besar ya. Kalau di Kalimantan ada gajah nggak? Nggak ada ya. Di Jawa ada gajah nggak? Sumatera yang banyak ya. Di Lampung, ya. Di Lampung kalau nggak salah ada gajah ya. Saya punya teman orang Lampung, katanya terkadang gajah bisa saja lewat di perkampungan. Wah, coba kalau kita di sini ada lewat gajah gimana? Kaget ya. Hah? Lewat ya. Nah, di Afrika mungkin mereka biasa ya melihat gajah. Nah, orang-orang Arab nggak pernah lihat gajah. Kala itu orang-orang Arab heran. Mereka sudah mengetahui bahwa Abraha akan menyerang Mekah. Akhirnya mereka orang-orang Arab juga mempersiapkan pasukan ya. Ada suku-suku kecil orang-orang Arab yang berusaha ingin menyerang ya, ingin melawan.
Ya, akhirnya ada beberapa suku Arab yang kemudian berusaha melawan, tapi nggak mampu. Yang dilawan tentara bergajah, ya, diinjak sama gajah mati. Ya. Akhirnya orang-orang Arab ini kalah, ya, satu persatu kalah. Dan Abraha terus maju. Ya. Jadi ketika Abraha maju, ada orang Arab yang ingin melawan, dikalahkan sama Abraha. Melawan lagi, kalah lagi. Melawan lagi, kalah lagi. Akhirnya orang Arab nggak ada yang berani lagi. Takut mereka, ya. Akhirnya mereka pada minggat, ngungsi entah ke gunung, entah kemana, karena takut, ya. Takut kenapa? Karena Abraha punya pasukan banyak, sekitar 60.000, ya. Mungkin orang-orang Arab tidak sampai segitu jumlahnya. Kemudian lagi Abraha bawa gajah. Mungkin kalau tidak bawa gajah, cuma pakai kuda sama onta saja, mungkin orang Arab masih berani melawan. Tapi karena yang dibawa ini gajah, dan orang Arab sebelumnya tidak pernah lihat gajah. Ini binatang apa ini? Besar sekali. Ya, nggak pernah mereka lihat. Mereka taunya onta, ya, kuda. Ya. Ini yang datang gajah, ya, punya ekor di depan, ya, belalai. Mereka heran orang Arab ini apa ini? Akhirnya mereka takut, pada minggat semua. Abraha terus berjalan. Nah, Abraha ini sepertinya sudah nyari-nyari info dia, ya, ke orang, mungkin ada orang lewat, ya, mungkin nanya, siapa sih pemimpin Mekah ini, ya, siapa pemimpin? Dia maksudnya tuh ingin memancing, ya, ingin memancing amarah pemimpin Mekah ini supaya berperang, ya, terjadi perlawanan lah, ya. Mungkin dia sebelum menghancurkan Ka'bah ingin perlawanan dulu, ya, Abraha ini. Akhirnya disampaikan bahwa pemimpin Mekah ini adalah Abdul Muttalib. Ya, memang kala itu yang menjadi tokoh di Mekah, ya, atau pemimpin Mekah, ya. Meskipun Abdul Muttalib ini bukan raja, bukan, tapi dia kepala suku, ya, pemimpinnya orang-orang Quraisy. Siapa? Abdul Muttalib. Ya, akhirnya, oh, Abdul Muttalib, ya. Abraha juga nggak kenal siapa Abdul Muttalib, belum tahu. Akhirnya disampaikan juga bahwa Abdul Muttalib ini punya gembalaan, ya, onta. Maka akhirnya diketahui itu tempat gembalaannya Abdul Muttalib di situ. Akhirnya onta-ontanya Abdul Muttalib diambil sama Abraha. Ini buat memancing supaya Abdul Muttalib keluar menemui Abraha. Ya. Jadi bukan tujuannya Abraha ingin mengambil, mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, tidak, ya. Tujuan dia datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi mengambil onta-ontanya Abdul Muttalib ini agar memancing supaya Abdul Muttalib keluar. Karena orang-orang Arab tadi yang melawan sudah pada mundur. Ya, maksudnya Abraha seperti itu. Akhirnya diambil, kalau nggak salah sekitar 200 ekor onta diambil. Ini ontanya Abdul Muttalib. Ternyata benar, Abdul Muttalib karena merasa onta-ontanya hilang dan dikabarkan bahwa yang ngambil adalah Abraha, maka dia benar-benar menemui, ya. Abdul Muttalib akhirnya menemui Abraha. Ya. Abraha kala itu singgah di suatu tempat, ya, belum sampai ke Ka'bah, ya, masih jauh. Dia berkem di suatu tempat, maka Abdul Muttalib datang. Ya, Abdul Muttalib datang. Kala itu Abraha sedang berada di atas tempat yang tinggi, ya. Dia karena dia seorang raja, ya, seorang pimpinan, ditempatkan tempat yang tinggi. Abdul Muttalib datang. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini punya wibawa, punya karisma, ya. Kalau orang lihat tuh segan, ya. Wah, apalagi Abdul Muttalib kan seorang yang rupawan, ya. Kemudian kulitnya putih, orang Arab. Ya. Maka Abraha lihat. Abraha ini mungkin agak minder karena dia hitam, ya, negro. Lihat Abdul Muttalib, wah, gini ternyata pemimpin Mekah, ya. Beda dengan saya, katanya. Oh, pemimpin Mekah ganteng juga nih. Ya, mungkin seperti itu, mungkin komentar dari Abraha. Ketika Abdul Muttalib datang, ya, ini Abraha tadinya duduk di tempat tinggi. Karena melihat kewibawaan Abdul Muttalib, maka dia turun. Dia turun, ya. Ini enggak seperti biasanya seorang pemimpin, ya, seorang raja. Kalau raja saja, ada datang orang, mungkin enggak raja itu turun dari singgasananya. Dia akan tetap berada di singgasananya karena dia merasa, ya, saya pemimpin, saya raja. Ya, ente rakyat bawah aja. Ya. Kalau kita saja misalkan datang ke kantor presiden atau kantor gubernur, ya paling kita duduk di bawah, ya. Gubernurnya duduk di atas, ya kan? Karena beda level, ya.
Nah, Abraha ketika melihat Abdul Muthalib, dia segan. Dia nggak mau duduk di atas, sedangkan Abdul Muthalib di bawah. Ini berwibawanya seorang Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Ya. Maka Abraha turun, duduk juga. Ya. Akhirnya sejajar dengan Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraha, ya, tentunya dengan bahasa Arab. Ya, Abraha ini paham bahasa Arab atau tidak, wallahu alam ya. Mungkin ada penerjemah bisa saja. Ya, karena dia bukan orang Arab. Ya. Abdul Muthalib dia minta, wahai Abraha, kembalikan onta-onta saya. Kamu kan yang ngambil onta saya, kembalikan. Abraha kaget. Kata Abraha, saya sebenarnya datang ke sini bukan untuk mencuri onta-onta kamu, tapi saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kok kamu lebih peduli onta daripada Ka'bah? Ini memancing ya. Abraha ini memancing. Ya, maksudnya Abraha, kenapa kok Abdul Muthalib ini justru malah peduli dengan onta? Bukankah orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah? Kenapa Abdul Muthalib tidak membela Ka'bah? Apa jawaban Abdul Muthalib? Ini jawaban cerdas dari Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil wal Ka'batu rabbun yahmiha. Ai kama qala. Aku adalah majikannya onta. Saya ini pemilik onta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya. Biarkanlah pemiliknya yang menjaga. Ya. Maka sekarang aku minta kembalikan onta-ontaku. Abraha semakin heran dia. Ini orang lebih peduli onta daripada Ka'bah ya. Tapi ya sudah, dikembalikan ontanya ya. Dikembalikan ontanya. Akhirnya Abdul Muthalib pergi dari Abraha. Ya. Kemudian Abraha mulai lagi jalan, nyerang lagi, berjalan. Kemudian sampai di suatu tempat, gajah-gajahnya berhenti. Gajahnya nggak mau jalan dia. Ya, entah mungkin sekitar berapa kilometer lagi ya sampai ke Ka'bah. Tapi gajah-gajah ini tiba-tiba berhenti, ya, tiba-tiba terhenti, tidak bergerak. Ya, kalau disuruh maju ke depan nggak mau, belok kanan mau, belok kiri mau, apalagi belok belakang. Kalau ke belakang lebih cepat. Ya, dan ini tentunya adalah biiznillah. Karena gajah adalah makhluk Allah, dia akan tunduk kepada sang penciptanya, bukan kepada pemiliknya dari mereka orang-orang ini ya, Yaman tadi ya, Abraha dan teman-temannya. Ya, jadi sampai diturunkan pawang-pawang gajah untuk mengendalikan gajah supaya maju ke depan, supaya terus ke Ka'bah. Gajahnya nggak mau duduk, dipaksa juga nggak mau, dipaksa malah berontak dia, malah ngamuk. Ya. Tapi kalau dibelokkan ke arah kanan, jalan, dibelokkan ke arah kiri, jalan, ke belakang lebih cepat. Ya. Ini dipaksa nggak ada yang mau, malah gajahnya duduk ya. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itulah akhirnya Allah kirimkan burung-burung yang berkelompok ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah kirimkan burung-burung yang datang berkelompok-kelompok. Jadi kelompok pertama datang, kelompok kedua ya, banyak. Disebutkan dalam Al-Qur'an adalah tayran ababil. Maksudnya ababil ini datang berkelompok ya. Bukan nama burungnya burung ababil, nggak ada burung namanya burung ababil, nggak ada. Tapi ababil itu maksudnya adalah berkelompok. Entah jenis burungnya apa, wallahu alam, kita nggak tahu nama burungnya. Entah burung walet, entah burung layang-layang, nggak tahu juga kita. Dikisahkan bahwa burung tersebut datang dari laut, dari arah laut ya. Berarti kalau kita lihat di peta itu berarti dari arah Jeddah ya, karena Jeddah dekat laut ya. Ya ini kuasa Allah. Allah bisa saja mendatangkan makhluknya dari mana saja ya. Buktinya dahulu pada zaman Nabi Soleh, tatkala kaumnya meminta, datangkanlah onta dari balik batu. Ya, betul Allah datangkan dari balik batu, ada onta datang. Ini kuasa Allah semua. Ya, kuasa Allah. Allah datangkan burung-burung yang datang berkelompok-kelompok, entah dari arah mana ya. Itu kuasa Allah semua ya. Datang dari arah laut, yang mana setiap ekor burung membawa 3 batu, 1 di kaki kanannya, 2 di kaki kirinya, 1-nya lagi di paruhnya. Jadi 3. Setiap burung membawa 3 batu. Tarmihim bihijaratin min sijil.
melempar orang-orang tentara bergajah itu dengan 3 batu tersebut yang sudah terbakar ya. Jadi batu tapi sudah terbakar ya. Makanya dengan dilempar nanti akhirnya faja'alahum ka'asfin ma'kul, akhirnya tentara-tentara bergajah ya terkena batu tersebut, akhirnya tewas ya. Akhirnya tewas. Jadi dilempar ya, datang sekelompok burung melempar ya. Akhirnya kena, ada yang kena badannya, mungkin kena kepalanya, akhirnya terkoyak. Makanya disebutkan oleh Allah faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka itu, tubuh mereka seperti daun yang dimakan ulat ya. Daun yang dimakan ulat gimana? Terkoyak ya. Ada yang ketika itu langsung meninggal, langsung tewas. Ada yang tewasnya bertahap ya. Termasuk Abraha sendiri. Abraha tidak langsung tewas. Ya. Kalau langsung tewas ya tidak tersiksa dia kan. Karena Allah tentunya ingin menyiksa dia. Jadi perlahan ya mungkin kena badannya terkoyak sampai dikisahkan Abraha sempat melarikan diri ke Yaman. Dia pulang ke Yaman pada saat tubuhnya terkoyak ya. Sehingga ketika sampai di kampungnya kemudian dia tergeletak, dadanya sudah terkoyak, jantungnya terlihat, kemudian baru dia tewas ya. Dan ini siksaan. Allah menyiksa orang-orang yang ingin menentangnya ya. Jangan main-main gitu kan. Mau menyerang Ka'bah punya Allah ya. Ternyata Allah yang menjaga. Betul kata Abdul Muthalib tadi bahwa Ka'bah adalah pemiliknya ada sendiri, dan pemiliknya lah nanti yang akan menjaga Ka'bah tersebut ya. Nah akhirnya setelah terjadi kejadian tersebut ya, tentara bergajah sudah pada tewas semua ya, maka pada saat itulah orang-orang Quraisy wibawa mereka semakin tinggi ya, orang-orang Quraisy. Dan ini tentunya ada hikmah di situ. Kenapa? Karena nantinya akan lahir dari orang-orang Quraisy tersebut seorang nabi yang mulia. Dan ini tentunya adalah tujuan Allah agar memuliakan nabinya ya, bukan karena Quraisynya, tapi karena ada anak yang lahir nanti dari bangsa mereka itu seorang nabi, itu Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Dan inilah hikmahnya kenapa terjadi peristiwa bergajah ya. Dan pada saat itulah orang-orang Quraisy semakin tinggi ya di hadapan Arab-Arab yang lain, termasuk bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka dimenangkan oleh Allah tanpa melalui peperangan. Gak ada peperangan ya. Kalau peperangan pasti kalah. Tapi Allah menangkan dengan Allah mengirimkan burung-burung yang datang berkelompok untuk menyerang tentara bergajah tersebut. Dan kita dapat ambil kesimpulan di sini ya, bahwasanya tidak mesti orang yang kuat, orang yang besar bisa menang ya. Ini buktinya ya. Yang mengalahkan tentara bergajah, gajah kan besar ya, tapi kalah dengan burung kecil ya. Burung kecil ini yang dilawan gajah ini. Makanya ini kita nggak boleh meremehkan seseorang karena dia kecil diremehkan, karena dia miskin diremehkan, enggak. Karena kemuliaan itu bukan terletak pada seseorang memiliki jabatan, memiliki kekuatan, enggak. Bukan itu. Buktinya Namrud mati gara-gara seekor serangga. Padahal serangga kalau kita pukul mati serangga itu, tapi izin Allah serangga bisa menjadikan sebab Namrud mati atas izin Allah. Karena sombong dia ya. Sombong ya, Namrud sombong. Makanya kita nggak boleh sombong ya, sombong punya kekuatan, sombong punya jabatan, sombong karena ini enggak. Kalau Allah cabut seketika bisa saja. Buktinya Abraha sombong, dia merasa dengan jumlah personil tentara yang banyak, apalagi ditambah dengan pasukan bergajah mampu menyerang Ka'bah, tapi karena Allah tidak mengizinkan Abraha menyerang Ka'bah, tidak akan. Meskipun membawa personel yang sangat banyak, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan. Bahkan Allah tewaskan mereka semua. Jadi ini menunjukkan bahwa semua itu adalah karena izin Allah ya. Makanya jangan sombong ya. Kalau antum pintar jangan sombong. Katakan ini adalah kepintaran dari Allah. Kalau misalkan antum kaya raya, katakan ini kaya raya dari Allah ya. Jangan sombong. Oh, saya kaya karena saya bekerja. Saya kuat, saya sehat karena saya olahraga. Enggak. Itu cuma perantara. Saya sehat kuat karena Allah. Saya hebat karena Allah. Saya pintar karena Allah.
Saya ganteng karena Allah, ya. Dan Allah bisa saja seketika mencabut nikmat tersebut dari kita. Jangan sombong. Gak ada gunanya untuk sombong, ya. Gak ada. Justru malah orang sombong akhirnya apa? Akhirnya tidak beruntung, ya. Pasti akhir kehidupan orang yang sombong pasti terhina. Pasti sudah. Buktinya Namrud, Fir'aun, Abraha, Abu Lahab, ini orang-orang sombong semua. Qarun. Akhir dari kehidupan mereka pasti terhina. Maka rendah hatilah kita, rendah hati di hadapan siapapun, ya, di hadapan yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua, kita rendah hati, gak boleh sombong, ya. Punya jabatan gak boleh sombong, jadi presiden gak boleh sombong, jadi gubernur gak boleh sombong, jadi ini gak boleh sombong, udah rendah hati, ya. Ini mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Baik, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kelahiran Nabi, ya. Jadi alhamdulillah sudah sampai pada peristiwa sebelum kelahiran Nabi yang mulia. Nanti insya Allah kita lanjutkan bagaimana kelahiran Nabi SAW, ya, nanti masa anak-anak, masa remaja dan seterusnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.